Akad dan transaksi dalam bisnis Islam. Apa itu akad? Lafal akad berasal dari lafal Arab al-akad yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan al-i'tifaq atau kesepakatan ulama. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai ijab dan qabul, di mana ijab adalah pernyataan melakukan ikatan dan qabul adalah pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, menurut Harun tahun 2000. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ijab dan qabul sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Jenis akad itu ada dua. Yang pertama, tijarah atau profit. Yang kedua adalah tabaruk atau non-profit. Akad tijarah atau profit merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, certainty contract. Certainty contract merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran atau jual beli, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya, baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal dengan pasti tentang jumlahnya, mutunya, harganya, serta waktu penyerahannya. Contoh certainty contract ini yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sohibul mal, pemilik dana, dan mudorib, yaitu pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana. Contoh akad mudharabah ini misalnya Anda memiliki sejumlah uang, terus diinvestasikan di bank syariah, maka Anda sebagai pemilik uang disebutnya sohibul mal, sementara bank tempat Anda berinvestasi itu disebutnya sebagai mudorib atau pengelola dana. Nanti hasil investasinya itu dibagi sesuai dengan proporsi kesepakatan di awal. Nah, yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Jadi bedanya mudharabah dengan musyarakah. Kalau di mudharabah itu kerjasama dua belah pihak, yang satu pemilik modal, yang satu sebagai pengelola. Sementara kalau di musyarakah ini kerjasama antara dua belah pihak, dua-duanya itu memiliki modal, seperti itu. Yang kedua adalah uncertainty contract. Uncertainty contract ini merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu. Nah, kemudian hasil dari percampuran aset tersebut merupakan bagi hasil. Contoh uncertainty contract yang pertama adalah murabahah. Murabahah ini merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehannya serta margin yang diinginkan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sebagai contoh, misalnya Anda ini membutuhkan sepeda motor, kemudian Anda pergi ke bank syariah, meminta bank syariah untuk menyediakan motor, atau mungkin bank syariah sudah menyediakan motor yang Anda inginkan. Nah, bank syariah akan menjual motor tersebut kepada Anda dengan harga 15 juta beserta berarti 15 juta itu harga perolehannya beserta keuntungannya anggap saja 5 juta, dan itu akan Anda lunasi selama 2 tahun misalnya.
Contoh yang kedua adalah salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, seorang petani dia membutuhkan modal untuk padi yang sedang dia tanam. Nah, salah satu yang dia lakukan adalah bekerja sama dengan bank untuk memperoleh modal tersebut. Nantinya bank akan menerima sejumlah barang, yaitu padinya tadi sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya berapa kilo atau berapa kuintal yang akan dihasilkan nantinya, terus kemudian per kilonya berapa. Nah, itu nanti akan dikonversikan dengan modal yang diberikan ke bank. Nah, jika ketika waktu panen tiba, ternyata kesepakatan dengan bank, beras yang diserahkan ke bank itu sebanyak 1 ton. Nah, hasil panen ternyata lebih dari 1 ton, maka kelebihannya itu merupakan keuntungan bagi si petani tadi. Nah, meskipun akad salam ini terlihat seperti transaksi ijon atau transaksi di mana padinya tadi kan masih dalam proses ditanam, belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Nah, itu berarti kan mengandung ketidakpastian. Nah, untuk transaksi ini, khusus untuk transaksi ini diperbolehkan dalam Islam dengan syarat pelunasan dengan syarat jenis barangnya sudah jelas, kemudian kuantitasnya juga jelas, harganya jelas, terus pembayarannya dilakukan di awal. Nah, itu diperbolehkan. Transaksi yang kedua yaitu istisna. Istisna ini kurang lebih hampir sama dengan salam. Bedanya untuk istisna ini untuk barang-barang yang dipesan. Seperti misalnya kalian memesan baju di tukang jahit atau misalnya memesan rumah gitu. Nah, pembayarannya boleh dilakukan di awal, pertengahan maupun di akhir dengan syarat kuantitas dan kualitasnya itu harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, kembali lagi untuk akad salam. Akad salam ini biasanya dilakukan untuk barang-barang komoditi. Sementara untuk istisna ini untuk barang-barang yang dipesan seperti baju, seperti rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi ijarah itu kurang lebih seperti leasing. Leasing itu berarti anggap saja kantor Anda itu membutuhkan sebuah truk. Nih, kalau misalnya beli truk itu kan harganya mahal, maka salah satu jalan adalah menyewa truk tadi. Nah, menyewa truk itu kalau misalnya secara konvensional itu disebutnya leasing, sementara kalau secara bisnis Islam itu disebutnya ijarah. Yang kelima adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Bedanya apa ijarah dengan ijarah muntahiyah bitamlik ini? Di dalam ijarah muntahiyah bitamlik itu terdapat kesepakatan bahwa nanti di akhir masa sewanya, kalau masa sewanya sudah habis, maka barang yang disewa tadi menjadi milik si penyewa gitu. Jadi terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, nanti di akhir masa sewanya tersebut barangnya itu diperjualbelikan, artinya barangnya boleh dimiliki atau dibeli oleh pihak penyewa.
Jenis akad yang kedua adalah akad tabaruk atau non-profit. Akad tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Jenis akad tabaruk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama lending asset, yang kedua lending services, yang ketiga adalah giving. Lending asset di sini, aset dianalogikan sebagai contohnya uang. Jadi lending asset adalah meminjamkan uang, sementara lending services berarti meminjamkan jasa. Sementara untuk giving merupakan memberikan sesuatu, seperti itu. Contoh untuk lending asset yang pertama adalah cordon. Cordon itu berarti Anda meminjamkan uang tanpa mensyaratkan apapun. Jadi kalau misalnya Anda meminjamkan 10.000, kembalinya 10.000. Nah, itu contoh dari cordon. Yang kedua adalah rahan. Rahan di sini seperti penggadaian ya. Merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Jadi kalau kalian menggadaikan sesuatu di penggadaian, maka kalian tuh meminjam sejumlah uang dengan memberikan jaminan, anggap aja misalnya kalung atau cincin dan lain sebagainya. Itu contoh rahan. Yang ketiga adalah hiwalah. Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain. Contoh lending services yang pertama adalah wakalah. Wakalah di sini maksudnya memberikan pinjaman berupa kemampuan kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Contoh yang kedua adalah akad wadiah. Wadiah ini titipan atau dititipkan. Sebagai contoh, Anda menabung di bank syariah, nanti bank syariah akan menawarkan kepada Anda akad untuk tabungan Anda itu apa? Salah satunya wadiah. Kalau Anda memilih wadiah, maka uang yang Anda titipkan di bank tadi itu tidak boleh digunakan, tidak boleh diotak-atik atau digunakan atau diinvestasikan oleh bank, karena uang yang kalian simpan itu sifatnya dititipkan gitu. Contoh yang ketiga adalah kafalah. Kafalah ini merupakan turunan dari akad wakalah juga, di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat gitu. Yang selanjutnya adalah giving. Giving atau memberikan sesuatu. Contoh dari giving ini yang pertama adalah wakaf. Wakaf itu merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan. Misalnya wakaf tanah untuk keperluan masjid atau sekolah, seperti itu. Yang kedua adalah hibah. Hibah merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Yang ketiga itu adalah sodakoh. Sodakoh itu pemberian sesuatu kepada orang lain juga. Lalu bedanya apa hibah dengan sodakoh? Biasanya hibah ini bentuknya bisa berupa barang, sementara kalau sodakoh ini pada umumnya berupa uang, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang akad dalam transaksi bisnis Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.